Jauh sebelum tahun 1967 yang berdarah itu, kehidupan di pedalaman Kalimantan Barat adalah lukisan kerukunan yang nyaris sempurna antara masyarakat Dayak dan etnis Tionghoa. Sejak masa demam emas di Monterrado pada abad ke-18, para pendatang dari Tiongkok telah membaur, menikahi perempuan lokal, dan membangun kehidupan baru di tanah Borneo yang subur. Hubungan mereka bukan sekadar tetangga, melainkan simbiosis mutualisme yang erat di mana pedagang Tionghoa menyediakan garam, tembakau, dan porselen yang ditukar dengan hasil hutan seperti damar dan karet dari masyarakat Dayak. Tidak ada sekat curiga atau permusuhan, karena kedua etnis ini hidup berdampingan di bawah atap langit yang sama, saling membutuhkan untuk bertahan hidup di tengah ganasnya alam rimba. Harmoni ekonomi ini berjalan damai selama ratusan tahun hingga badai politik besar mulai berhembus dari Jakarta pada awal dekade 1960-an. Presiden Soekarno, dengan retorika anti-imperialismenya yang berapi-api, mengumandangkan konfrontasi Ganyang Malaysia sebagai respons atas pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris. Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak seketika berubah menjadi garis depan medan tempur yang membutuhkan ribuan sukarelawan siap mati. Seruan patriotisme ini disambut antusias oleh para pemuda Tionghoa di perbatasan yang merasa terpanggil untuk membela tanah air tempat mereka dilahirkan dan mencari makan. Pemerintah Indonesia yang saat itu kekurangan personel militer reguler yang menguasai Medan melihat potensi besar pada para pemuda Tionghoa yang hafal setiap jengkal jalan tikus di perbatasan. Mereka direkrut, dipersenjatai, dan dilatih secara militer di kem-kem pelatihan seperti di Bengkayang tak untuk menjadi ujung tombak infiltrasi ke wilayah musuh. Dari sinilah lahir satuan-satuan tempur sukarelawan yang kelak dikenal dengan nama Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, PGRS, dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku. Pada masa itu, mereka dielu-elukan sebagai pahlawan Dwi Kora, patriot bangsa yang rela mempertaruhkan nyawa demi menjaga kedaulatan Republik dari ancaman neokolonialisme Inggris. Pemuda Tionghoa yang tergabung dalam Paraku PGRS dan berada di bawah komando seorang perwira Angkatan Darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Suparjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur 4 Mandau. Paraku PGRS sebenarnya bukanlah pasukan etnis yang eksklusif. Mereka juga mengorganisir orang-orang dari suku Dayak dan Melayu untuk melakukan serangkaian penyusupan ke wilayah Kalimantan Utara seperti Sarawak dan Brunei. Paraku PGRS pun bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu bala tentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi area pertarungan pasukan Paraku PGRS. Gerilyawan Paraku PGRS sangat kuat, bahkan ketika melawan pasukan Gurkha Inggris. Kedua pasukan itu hampir berhasil menghancurkan garnisun British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi tanggal 28 September 1963. Buku A Face Like a Chicken Backside, An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo karya J.P. Cross juga mencatat kehebatan serangan relawan Indonesia serta Paraku PGRS yang menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout. Hubungan antara gerilyawan PGRS Paraku dengan masyarakat Dayak pada fase awal konfrontasi ini masih terjalin sangat baik dan saling mendukung. Penduduk desa sering membantu menyembunyikan para gerilyawan dari kejaran tentara Inggris atau Gurkha, serta memberikan bantuan makanan secara sukarela demi perjuangan bersama. Bagi masyarakat Dayak saat itu, para gerilyawan Tionghoa ini adalah saudara tua yang sedang berjuang mengusir penjajah asing yang mengancam ketenangan wilayah mereka. Tidak ada bayangan sedikit pun bahwa senjata yang kini diarahkan ke utara itu suatu hari nanti akan berbalik arah menghancurkan desa-desa mereka sendiri. Namun, takdir sejarah berputar dengan kejam dan cepat pasca meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 di ibu kota negara. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto mengubah haluan politik Indonesia secara drastis. Dari yang tadinya memusuhi Malaysia menjadi bersahabat erat. Operasi Dwi Kora dihentikan seketika, dan para sukarelawan yang tadinya dipuja sebagai pahlawan, tiba-tiba diperintahkan untuk meletakkan senjata dan membubarkan diri. Bagi ribuan anggota PGRS Paraku yang sudah terlanjur memegang senjata dan ideologi, perintah ini adalah sebuah pengkhianatan yang tidak bisa diterima akal sehat mereka.
Penolakan mereka untuk menyerah mengubah status mereka dalam semalam dari patriot pembela negara menjadi gerombolan pemberontak komunis yang harus ditumpas. Mereka memilih untuk tetap bertahan di dalam hutan rimba. Bergerilya bukan lagi melawan Inggris, melainkan melawan Tentara Nasional Indonesia yang dulunya adalah pelatih dan rekan seperjuangan mereka. Situasi menjadi semakin rumit ketika jalur logistik resmi dari pemerintah diputus total, memaksa mereka harus mencari cara sendiri untuk memberi makan ribuan perut pasukannya. Hutan yang tadinya menjadi benteng perlindungan, perlahan berubah menjadi penjara raksasa yang mengurung mereka dalam kelaparan dan keputusasaan. Tekanan logistik inilah yang kemudian menjadi awal mula retaknya persaudaraan panjang antara etnis Tionghoa dan Dayak di pedalaman Kalimantan Barat. Gerilyawan yang kelaparan mulai turun ke kampung-kampung Dayak bukan lagi untuk meminta bantuan dengan sopan seperti dulu, melainkan menuntut jatah makanan dengan paksaan senjata. Tindakan-tindakan intimidatif mulai terjadi, mengusik rasa aman dan harga diri masyarakat adat yang selama ini menjadi tuan rumah yang baik. Benih-benih konflik horizontal mulai disemaikan di tanah Borneo, menunggu satu percikan api kecil untuk membakarnya menjadi tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Situasi di hutan pedalaman berubah menjadi neraka taktis bagi pasukan RPKA dan Siliwangi yang didatangkan jauh-jauh dari Pulau Jawa. Mereka segera menyadari bahwa memburu gerilyawan di belantara Borneo yang lebat ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami yang mematikan. Musuh mereka bukanlah tentara amatir, melainkan petarung rimba yang menyatu sempurna dengan alam dan menjadikan penduduk setempat sebagai sumber logistik utama. Strategi perang konvensional segera diubah total oleh komando militer dengan satu doktrin kejam, pisahkan ikan dari airnya agar mati kekeringan. Militer Angkatan Darat mulai melancarkan operasi isolasi ketat untuk memutus suplai makanan yang mengalir dari desa-desa ke dalam basis pertahanan hutan. Warga Tionghoa yang tinggal menyebar di pedalaman dipandang sebagai lumbung berjalan yang menghidupi napas pemberontakan PGRS dan Paraku. Langkah drastis diambil dengan memaksa mereka meninggalkan rumah dan ladang untuk mengungsi ke wilayah pesisir atau kota-kota kecamatan yang diawasi militer. Taktik bumi hangus ekonomi ini bertujuan membuat para gerilyawan kelaparan dan kehilangan sandaran hidup di tengah hutan yang ganas. Untuk memuluskan rencana pemisahan etnis ini, militer merangkul tokoh adat paling berpengaruh di Kalimantan Barat saat itu, Ufang Urai. Melalui corong radio Republik Indonesia Pontianak, mantan gubernur Kalimantan Barat tersebut membacakan pidato yang mengguncang seluruh pelosok pedalaman. Ufang Urai menyerukan agar warga Tionghoa segera angkat kaki menuju pesisir demi keselamatan mereka sendiri dari operasi militer besar-besaran yang akan segera digelar. Suara tokoh yang sangat disegani ini menjadi legitimasi kuat yang membungkus operasi militer dengan jubah otoritas adat dan pemerintahan. Ribuan warga Tionghoa pedalaman yang tidak tahu menahu soal politik praktis tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit terusir paksa dari tanah kelahiran mereka. Mereka dipaksa meninggalkan harta benda, ternak, dan kebun karet yang telah mereka rintis selama puluhan tahun bersama tetangga Dayak mereka dalam hitungan jam. Konvoi pengungsian mulai memadati jalan-jalan Tanah Merah, membawa serta kesedihan dan ketidakpastian menuju kem-kem penampungan yang fasilitasnya sangat minim. Kebijakan ini sukses besar memutus urat nadi logistik gerilyawan, namun sekaligus menanamkan benih kebencian rasial yang berbahaya di akar rumput. Di dalam hutan yang gelap, efek dari pemutusan logistik ini mulai dirasakan secara brutal oleh ribuan anggota PGRS dan Paraku yang terkurung tanpa makanan. Rasa lapar yang menggigit memaksa mereka keluar dari persembunyian dan mendatangi kampung-kampung Dayak dengan cara yang tidak lagi bersahabat seperti dulu. Mereka mulai merampas padi, ternak, dan bahan makanan milik penduduk lokal dengan menodongkan moncong senjata yang dulu digunakan untuk melindungi desa tersebut. Tindakan putus asa ini merusak hukum adat tamu adalah raja dan mengubah simpati warga lokal menjadi antipati yang mendalam. Di saat bersamaan, unit operasi psikologis militer bekerja lembur mengipasi bara kemarahan warga lokal yang mulai tersinggung akibat ulah gerilyawan. Intelijen menyebarkan narasi bahwa orang-orang Tionghoa komunis tersebut tidak bertuhan dan berniat menghapus tradisi serta adat istiadat leluhur Dayak untuk selamanya. Isu-isu sensitif digoreng sedemikian rupa untuk meyakinkan para panglima adat bahwa koeksistensi damai sudah mustahil dipertahankan lagi di tanah leluhur.
Propaganda ini menyebar cepat dari mulut ke mulut, menanamkan rasa takut dan curiga yang akut di setiap balai pertemuan desa. Ketegangan mencapai titik didih ketika terjadi serangkaian insiden penghinaan terhadap simbol-simbol adat yang dilakukan oleh oknum gerilyawan yang frustrasi. Laporan-laporan mulai bermunculan tentang penculikan dan pembunuhan terhadap para temenggung yang menolak menyerahkan lumbung padi desa mereka kepada gerilyawan. Bagi masyarakat Dayak, melukai seorang pemimpin adat sama artinya dengan menampar wajah seluruh suku dan menginjak-injak marwah leluhur yang keramat. Darah para tetua yang tumpah di tanah Borneo menuntut balasan setimpal sesuai dengan hukum rimba yang berlaku sejak zaman nenek moyang. Puncak dari segala ketegangan ini meledak di Sanggau Ledo ketika sebuah konvoi militer disergap secara sadis oleh pasukan PGRS yang nekat. Dalam kekacauan pertempuran itu, beredar kabar simpang siur bahwa seorang tokoh penting Dayak turut menjadi korban kebiadaban serangan tersebut. Berita kematian ini menyebar secepat kilat ke kampung-kampung dan dianggap sebagai sinyal final bahwa perang terbuka sudah tidak bisa dihindari lagi. Di kejauhan, ritual pemanggilan roh perang mulai dipersiapkan dan mangkok-mangkok keramat mulai dikeluarkan dari tempat penyimpanannya yang sakral. Hutan yang semakin mencekam memaksa gerilyawan PGRS melanggar pantangan terbesar dalam hukum adat Dayak demi bertahan hidup. Karena pada putus asa akibat kelaparan dan terputusnya logistik, mereka nekat menculik para temenggung yang menolak menyerahkan lumbung padi desa. Tindakan ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan penghinaan langsung terhadap marwah kepemimpinan adat yang sakral dan dihormati seluruh suku. Darah para tetua yang tertumpah di tanah leluhur menjadi undangan terbuka bagi perang besar yang tak terelakkan lagi. Ketegangan mencapai puncaknya pada suatu siang berdarah di jalanan sunyi sekitar 4 km dari Sanggau Ledo. Sebuah iring-iringan kendaraan militer dicegat secara brutal oleh pasukan gerilyawan PGRS yang bersenjata lengkap dan nekat. Pertempuran sengit jarak dekat tak terhindarkan mengakibatkan gugurnya 7 prajurit TNI dan terlukanya warga sipil yang berada di lokasi. Peristiwa penyergapan ini menjadi sumbu ledak utama yang membakar habis sisa-sisa kesabaran masyarakat setempat yang sudah menipis. Di tengah kekacauan itu, tersebar kabar yang menyayat hati bahwa Camat Ledo, seorang putra daerah Dayak yang sangat dihormati, tewas dibunuh secara keji. Isu ini menyebar liar dari mulut ke mulut, dibumbui dengan narasi bahwa pelaku pemenggalan tersebut adalah orang-orang Tionghoa komunis. Bagi masyarakat Dayak, pembunuhan seorang pemimpin lokal oleh pendatang adalah deklarasi perang yang harus dijawab tuntas dengan nyawa. Kemarahan kolektif seketika meledak, menenggelamkan logika persaudaraan dan toleransi yang selama ratusan tahun dijaga dengan baik. Pihak militer tidak menyia-nyiakan momentum emas ini untuk memobilisasi massa rakyat melawan musuh bersama di hutan. Mereka membiarkan, bahkan memfasilitasi gelombang amarah tersebut sebagai bagian dari strategi pagar betis semesta untuk menumpas pemberontak. Istilah demonstrasi mulai didengungkan sebagai sandi halus untuk gerakan pembersihan etnis besar-besaran di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Dendam lama akibat penculikan dan provokasi baru bersatu membentuk badai kekerasan yang siap menyapu bersih siapa saja. Di balai-balai pertemuan yang remang, para panglima perang dari berbagai subsuku berkumpul dengan wajah suram menahan amarah. Mereka menyadari bahwa hukum negara sudah tidak mampu lagi memberikan keadilan bagi darah saudara mereka yang tumpah sia-sia. Sumpah setia diucapkan di hadapan tengkorak leluhur, menandakan bahwa mekanisme pertahanan terakhir suku akan segera diaktifkan. Roh-roh perang mulai dipanggil untuk mendampingi para ksatria yang akan turun ke medan laga menuntut balas. Keputusan untuk menggunakan ritual tertinggi ini diambil dengan sangat hati-hati karena konsekuensinya yang mematikan. Harus ada alasan kuat yang menyangkut harga diri atau sesuatu yang mengancam eksistensi suku Dayak, barulah mangkok merah boleh diedarkan. Mangkok merah diedarkan dari kampung ke kampung sebagai permintaan bantuan dalam peperangan. Kini syarat mutlak itu telah terpenuhi oleh darah para pemimpin adat yang tumpah, sehingga hukum perang resmi berlaku. Kurir-kurir khusus berlari menembus hutan membawa mangkok yang berisi darah ayam, bulu, dan korek api sebagai sandi komunikasi. Aturan mainnya sangat ketat. Jika di dalam mangkok terdapat darah,
Itu adalah sinyal perang yang wajib disambut oleh setiap kampung yang dilewati. Setiap kampung tidak boleh berhenti meneruskannya, menciptakan efek bola salju mobilisasi massa yang luar biasa cepat dan luas. Tidak ada satupun kepala kampung yang berani menolak, karena sanksi adat dan kutukan leluhur menanti mereka yang berkhianat. Efek psikologis dan mistis dari peredaran mangkok ini sungguh di luar nalar logika manusia modern. Para petani lugu yang sehari-harinya ramah, mendadak berubah menjadi petarung beringas yang seolah dirasuki kekuatan gaib tak kasat mata. Mereka mempersenjatai diri dengan mandau, sumpit beracun, dan senjata rakitan, lalu berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan para panglima. Lautan manusia yang menuntut balas ini kini bergerak serentak bagaikan air bah yang siap menenggelamkan sejarah. Gelombang massa yang dimobilisasi oleh ritual mangkok merah akhirnya tumpah ruah membanjiri desa-desa di pedalaman pada pertengahan Oktober 1967. Istilah demonstrasi yang digunakan saat itu hanyalah penghalusan bahasa untuk menggambarkan sebuah operasi pembersihan etnis yang berlangsung secara masif dan mengerikan. Ribuan warga Dayak lengkap dengan senjata tradisional bergerak menyisir ladang dan pemukiman warga Tionghoa tanpa pandang bulu di seluruh wilayah bekas Keresidenan Singkawang. Hutan yang dulu damai kini berubah menjadi ladang pembantaian di mana nyawa manusia seolah tidak lagi berharga di hadapan amarah yang meluap. Tragedi terbesar dari peristiwa ini adalah sasaran amuk massa yang tidak lagi membedakan antara gerilyawan komunis dan warga sipil biasa. Petani-petani Tionghoa lugu yang seumur hidupnya hanya tahu menoreh getah karet, tiba-tiba diburu layaknya hewan buruan oleh orang-orang yang dulu adalah tetangga mereka sendiri. Mereka yang tidak sempat melarikan diri menjadi korban dari dendam buta yang salah alamat akibat propaganda politik tingkat tinggi yang mematikan. Jeritan ketakutan menggema di seluruh penjuru Bengkayang, Sambas, dan Mempawah, menandai runtuhnya nilai kemanusiaan yang paling dasar. Bagi mereka yang berhasil lolos dari maut, satu-satunya pilihan adalah lari secepat mungkin meninggalkan tanah kelahiran menuju wilayah pesisir yang dianggap aman. Eksodus besar-besaran terjadi di jalanan tanah merah yang berlumpur, di mana ribuan keluarga Tionghoa berjalan kaki berhari-hari tanpa bekal makanan yang memadai. Harta benda berupa emas, ternak, dan kebun yang dikumpulkan dengan keringat selama puluhan tahun ditinggalkan begitu saja demi menyelamatkan nyawa keluarga. Pemandangan iring-iringan pengungsi yang kurus kering, sakit, dan terluka menjadi saksi bisu betapa kejamnya dampak konflik horizontal ini. Kota-kota pesisir seperti Singkawang dan Pontianak mendadak lumpuh total karena dibanjiri oleh puluhan ribu pengungsi yang datang gelombang demi gelombang tanpa henti. Pemerintah daerah yang sama sekali tidak siap menampung lonjakan manusia ini terpaksa menempatkan mereka di gudang-gudang kosong dan barak darurat seadanya. Kondisi sanitasi yang sangat buruk dan ketiadaan pasokan makanan yang layak menciptakan bencana kemanusiaan baru di tempat-tempat pengungsian tersebut. Ribuan orang, terutama bayi dan lansia, akhirnya meninggal dunia di kamp pengungsian bukan karena peluru, melainkan akibat wabah penyakit dan kelaparan yang merajalela. Dampak dari pengusiran massal ini seketika mematikan denyut nadi perekonomian di wilayah pedalaman Kalimantan Barat yang sebelumnya hidup makmur. Toko-toko kelontong yang dulu ramai kini tinggal puing-puing hangus, dan jalur perdagangan barter yang vital bagi kehidupan desa terputus total. Masyarakat Dayak sendiri akhirnya merasakan kesulitan ekonomi yang parah karena tidak ada lagi pedagang yang menampung hasil bumi mereka seperti karet dan damar. Kemenangan perang ini harus dibayar sangat mahal dengan kemunduran ekonomi daerah yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa pulih kembali. Dari kacamata strategi militer Jakarta, operasi ini dianggap sukses besar karena berhasil memisahkan pemberontak PGRS dari basis logistik rakyatnya secara permanen. Tanpa dukungan pangan dari warga Tionghoa pedalaman, kekuatan gerilyawan di hutan melemah drastis dan dengan mudah dilumpuhkan oleh pasukan TNI dalam waktu singkat. Namun, keberhasilan taktis militer ini meninggalkan luka sosial yang menganga lebar dan trauma sejarah yang sulit disembuhkan bagi kedua belah pihak. Negara berhasil memadamkan pemberontakan fisik namun gagal melindungi warga sipilnya sendiri dari amuk massa yang dimanipulasi demi kepentingan politik. Setelah banjir darah mulai surut, mangkok merah akhirnya kembali disimpan dalam keheningan ritual adat, namun bekas lukanya tetap abadi di memori kolektif.
Hubungan kekerabatan yang dulu sangat erat dan harmonis antara Dayak dan Tionghoa hancur berkeping-keping dan diselimuti rasa curiga selama bertahun-tahun lamanya. Generasi yang lahir setelah peristiwa tersebut mewarisi cerita-cerita kelam tentang kepala yang terpenggal dan kampung halaman yang terbakar habis tanpa sisa. Butuh waktu yang sangat panjang dan upaya rekonsiliasi budaya yang luar biasa untuk merajut kembali benang persaudaraan yang pernah putus paksa itu. Peristiwa Mangkok Merah 1967 menjadi pengingat abadi betapa mengerikannya dampak politisasi identitas di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Ia mengajarkan kita bahwa harmoni yang dibangun ratusan tahun bisa runtuh dalam sekejap mata jika provokasi dan dendam dibiarkan merajalela tanpa kendali. Sejarah kelam ini harus terus diceritakan bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi di bumi pertiwi. Damai di tanah Borneo hari ini adalah harta yang sangat mahal harganya karena telah ditebus dengan air mata dan darah para leluhur.